Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Ria Ricis dan juga Teguh Ryan. Dan kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan pembahasannya seperti apa. Tapi sabar terlebih dahulu, karena saya juga ingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah di bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Ria Ricis dan juga Teguh Ryan. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan bagaimana kelanjutan hubungan Ria Ricis dan juga Teguh Ryan yang sempat ada berita kerenggangan. Oke, jadi kemarin itu kan sempat ada berita bahwa rumah tangga Ria Ricis dan juga Teguh Ryan itu ada suatu persoalan ataupun juga hubungan mereka agak renggang. Nah, sebenarnya kemarin ini sudah sempat saya bahas sedikit ya tentang mereka berdua dan hasilnya juga cukup bagus, cukup positif. Tapi mungkin ini bisa dibilang kelanjutannya ataupun juga dari penonton yang kemarin sudah menyaksikan itu merasa kurang puas dengan video yang kemarin itu, mungkin bisa dibilang cuma setengah lah ya. Jadi saya akan mencoba untuk membahas lagi dan juga melanjutkannya di episode kali ini. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Sembari macam, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah pedang, dan ada seseorang yang sedang mengambil 5 pedang ya di antara 7 pedang tadi. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat sedikit demi sedikit berangsur-angsur tentang berita ataupun juga gosip-gosip miring tentang keluarga dari Ria Ricis dan juga Teguh Ryan itu semakin kesini akan semakin memudar. Jadi seolah-olah itu akan ada perbaikan, kemudian juga ada perubahan yang lebih condong ke arah yang positif ya. Jadi kalau misalkan kemarin juga sudah ada tanda-tanda bahwa Ria Ricis itu sudah menunjukkan keharmonisannya dengan sang suami ya. Jadi kemarin itu sempat saya senggol tentang Teguh Ryan yang beradu acting dengan Zoe Abbasyeksan ya. Meskipun Zoe Abbasyeksan itu menurut informasi bukan sebagai pasangannya di sinetron tersebut, tapi Ria Ricis itu sempat menunjukkan bahwa dia itu merasa cemburu tentang peran dan juga sikap dari Teguh Ryan kepada Zoe Abbasyeksan, dan sempat ada kecemburuan, dan mungkin itu adalah suatu hal yang umum lah ya kalau misalkan kita ngomongin tentang hubungan asmara dari seseorang ya, dari si A sama si B. Dan menurut saya itu bisa jadi dua versi tentang kecemburuan yang beneran atau mungkin memang untuk hiburan, untuk guyonan, untuk kecandaan. Tapi meskipun itu dibilang bercanda, tapi saya lihat memang ada kecemburuan di situ ya. Tetaplah kecemburuan dalam arti yang positif, kemudian juga masih dalam batas kewajaran. Itu juga menjadi salah satu bukti bahwa semakin kesini ada berita baik untuk Ria Ricis dan juga Teguh Ryan yang semakin kesini hubungannya akan semakin membaik lagi. Dan kita akan lihat untuk kartu yang kedua akan seperti apa. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tongkat, dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu dari ke-9 tongkat. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat untuk Teguh Ryan sendiri juga seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang suami yang bertanggung jawab dan juga seorang suami yang baik. Tidak cuma suami yang baik tapi juga ayah yang baik untuk
anaknya. Jadi kemarin itu kan sempat ada sentilan bahwa mereka berdua itu sempat renggang, kemudian Teuku Ryan juga menunjukkan ada perubahan dan kadang sempat dibanding-bandingkan dengan laki-laki yang sempat dekat dengan Ria Ricis di masa lalu. Tapi menurut saya sosok dari Teuku Ryan adalah sosok orang yang benar-benar ingin menunjukkan tanggung jawabnya seperti apa. Meskipun ada berita-berita seperti itu, ada sentilan-sentilan seperti itu, tapi dia itu sosok yang tidak mudah goyah. Jadi ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa, bahwa dia itu akan mampu untuk menunjukkan bagaimana kewajibannya, kemudian juga sosok menjadi seorang kepala keluarga itu seperti apa. Jadi ingin menumpas dan juga menepis segala macam anggapan miring tersebut. Meskipun kemarin itu sempat ada berita tentang hubungan rumah tangga mereka yang agak memburuk, tapi dia itu membuktikan bahwa rumah tangga mereka itu termasuk baik-baik saja. Dan kalau misalkan ada permasalahan pun ya itu adalah permasalahan yang cukup wajar dalam hubungan rumah tangga, yang notabene adalah setiap rumah tangga ataupun setiap hubungan itu pastinya nanti akan ada permasalahan. Besar kecilnya permasalahan itu memang relatif ya, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya, kemudian juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu kan berbeda-beda. Dan yang saya lihat sosok dari Teuku Ryan ini adalah sosok yang bertanggung jawab dan ingin bisa membahagiakan keluarga kecilnya. Meskipun ada pergunjingan, tapi dia tidak akan mundur dari hal tersebut. Ingin menunjukkan dia adalah sosok yang terbaik untuk keluarganya. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sguro Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang tongkat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tongkat, dan ada seseorang yang sedang memegang salah satu tongkat sambil menunggangi seekor kuda ya. Untuk kartu yang ketiga, saya lihat antara Ria Ricis dan juga Teuku Ryan semakin kesini akan menunjukkan keharmonisan, kemudian juga kedekatan antara mereka berdua. Selain mereka berdua, pastinya dari sang buah hati itu juga nanti akan menunjukkan bagaimana kedekatan orang tua mereka, kemudian juga kebahagiaan mereka itu seperti apa. Dan kita tahu lah ya sifat dari Ria Ricis itu seperti apa, bahwa dia itu sosok yang periang, sosok yang memang ya agak-agak aktif gitu lah ya. Bisa dibilang cukup aktif sebagai seorang ibu. Jadi menurut saya akan ada banyak kejutan-kejutan dan juga keceriaan yang nantinya membuat hubungan mereka berdua itu bisa menjadi lebih berwarna lagi. Setelah kemarin sempat ada berita bahwa Ria Ricis itu menunjukkan kecemburuan saat Teuku Ryan itu beradu akting dengan Zoe Ava Jackson, tapi menurut saya itu adalah kecemburuan yang wajar dan ada suatu hal yang unik di situ, bahwa dia itu memang sangat mencintai suaminya, kemudian menunjukkan bahwa hubungan dia dengan sang suami itu baik-baik saja. Jadi seolah-olah ingin menepis anggapan bahwa rumah tangga mereka itu ada permasalahan. Meskipun ada permasalahan, yang saya lihat mereka itu ingin bisa melewatinya, ingin bisa menghadapinya. Dan apabila kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang sudah muncul, meskipun ada anggapan-anggapan miring ataupun juga berita keretakan rumah tangga mereka berdua, tapi mereka itu bisa menghadapinya dengan sepenuh hati dan juga dengan rasa sabar. Setiap hubungan ataupun juga rumah tangga itu pasti akan ada suatu cobaan, suatu permasalahan, di mana mereka itu pastinya akan mencoba untuk bisa menghadapinya, ataukah hanya menyerah begitu saja. Dan yang saya lihat di sini, sosok dari Teuku Ryan itu adalah sosok yang bertanggung jawab dan juga ingin bisa membahagiakan keluarganya.
Dan begitu pula untuk Ria Ricis, dia itu sosok yang ceria, sosok yang sangat aktif untuk menunjukkan dan juga mengekspresikan bagaimana keceriaannya, kemudian juga kebahagiaannya rumah tangga, dan juga bersama anaknya itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat unik. Dan pastinya dengan kedekatan dan juga dengan kebersamaan mereka itu menunjukkan bahwa mereka semuanya itu memiliki hubungan yang cukup baik. Meskipun sempat ada berita-berita seperti itu, ya anggaplah angin lalu. Meskipun itu adalah suatu cobaan yang sempat datang, mereka itu bisa melewatinya dengan cukup baik. Buktinya saat ini mereka sempat berlibur bersama, kemudian juga menunjukkan bagaimana kedekatan dan juga keharmonisan rumah tangga mereka. Jadi menurut saya mereka kemungkinan besar akan semakin menunjukkan kebahagiaan, kemudian juga keharmonisan rumah tangga mereka itu akan semakin baik lagi. Jadi kita doakan saja supaya keluarga ataupun juga rumah tangga dari Ria Ricis dan juga Teuku Ryan itu bisa semakin baik lagi, semakin harmonis dan juga semakin kuat. Kalaupun ada cobaan, kalaupun ada permasalahan, mereka itu juga bisa melewatinya dan masih bisa menghadapinya. Oke, kita pokoknya hanya bisa mendoakan dan juga memberikan support supaya mereka berdua tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan mereka. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Untuk yang sudah request saya ucapkan terima kasih, dan untuk yang ingin request bisa tuliskan di kolom komentar ataupun juga di DM Instagram saya di @aditex__. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit X Guero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.